Selamat pagi. Saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai screening pegawai rumah sakit PON untuk COVID-19 dan kondisi tim paramedis saat ini, baik itu yang diisolasi mandiri maupun dirawat. Mengapa pemeriksaan pegawai itu perlu dilakukan? Karena memang ada dasar hukum untuk pelaksanaannya. Yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 mengenai kesehatan, setiap institusi wajib melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Pada pasal 23, terutama ditekankan bahwa kesehatan pekerja agar selalu dipantau, kemudian agar pekerja itu sendiri dapat bekerja dan bekerja produktif secara optimal. Kemudian pada peraturan Menakertan nomor 2 tahun 80 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, ada 3 hal yang perlu dilakukan dalam setiap institusi. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan prakerja, kedua adalah pemeriksaan kesehatan berkala, dan ketiga adalah pemeriksaan kesehatan khusus. Pada saat ini, wabah atau pandemi COVID-19 merupakan salah satu wabah khusus, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan khusus pula. Dan ini disebutkan pada pasal 1 butir C, pemeriksaan kesehatan khusus adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu, dan pasal 5 butir 2, bahwa pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan pula terhadap tenaga kerja yang terdapat dugaan tertentu mengenai gangguan-gangguan kesehatannya, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan kebutuhan. Jadi alur pelayanan pegawai saat ini adalah pertama, jika pegawai mengalami keluhan, pertama demam lebih dari 37,5 derajat, kemudian ada keluhan nyeri tenggorokan, atau ada batuk pilek, atau ada sesak napas atau kesulitan bernapas, atau pernah kontak dengan penderita COVID-19, para pegawai ini diharapkan melaporkan diri ke K3 KL atau tim PPI Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Di sini, setelah melaporkan diri, para pegawai akan mengisi checklist screening. Kemudian setelah mengisi checklist screening ini akan di-update orang-orangnya, kemudian dijadwalkan untuk asesmen poli pegawai. Kemudian di poli pegawai akan dilakukan anamnesa ulang dan pemeriksaan fisik. Kemudian akan ditentukan pemeriksaan penunjang yang akan menunjang diagnosis klinis sementara. Untuk saat ini, untuk pemeriksaan penunjang yang wajib dilakukan adalah lab darah dan ronsen toraks. Sementara untuk CT scan toraks, rapid test, swab nasofaring orofaring berdasarkan pemeriksaan penunjang 2 yang pertama. Jadi kalau bila ada indikasi, baru dilakukan CT scan toraks, atau rapid test, atau swab nasofaring atau orofaring. Setelah dilakukan diagnosis klinis sementara, bila pegawai yang tidak menunjukkan ke arah COVID-19, dilakukan tata laksana sesuai penyakit, misalkan hanya radang akut atau rinitis akut atau ISPA. Bila ada kelainan dalam temuan pemeriksaan penunjang, akan dilakukan konsultasi di poli paru. Dan di poli paru ini nanti akan memberikan rekomendasi apakah diberikan tata laksana sesuai hanya pneumonia biasa atau yang mengarah ke COVID-19. Di sini nanti akan diberikan di poli pegawai ini apakah pegawai itu fit untuk bekerja atau perlu untuk istirahat sementara di rumah untuk pengobatan, atau melakukan isolasi mandiri di rumah, ataupun perawatan di rumah sakit bila bergejala
gejalanya cukup membahayakan tubuh. Pada kondisi tertentu, bila ada indikasi kegawatan di luar hari kerja ataupun di luar jam kerja pemeriksaan pegawai, pegawai dapat melakukan pemeriksaan diri di IGD Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Nanti akan di asesmen oleh tim IGD. Kemudian hasil asesmen nanti akan ditentukan oleh tim IGD ataupun DPJP, apakah pegawai tersebut direkomendasikan untuk istirahat di rumah atau isolasi mandiri agar dapat melakukan pemantauan suhu secara mandiri. Untuk rekap data, saat ini dari hari yang poli pegawai mulai dilaksanakan tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan April 2020 kemarin sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 55 orang pegawai, di mana dari hari Senin sampai hari Kamis kemarin ditemukan bahwa dilakukan tata laksana isolasi mandiri di rumah sejumlah 4 orang pegawai sambil menunggu hasil swab. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kesehatan mental pegawai. Di pandemi COVID-19 ini, pegawai akan dapat mengalami beberapa macam gangguan kesehatan mental. Yang pertama, umumnya adalah kecemasan, kedua reaksi psikosomatis, ketiga bisa mengalami depresi, keempat psikosis, kelima obsesif kompulsif, dan keenam adalah penyalahgunaan zat atau obat. Kita ketahui bahwa coronavirus ini sangat berbahaya, penularan sangat cepat, tingkat kematian atau fatality di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Pemberitaan yang terus-menerus di media sosial atau media massa itu sangat kencang sekali. Ketahanan kesehatan mental pegawai itu berbeda-beda setiap orangnya. Beberapa orang bisa mengalami reaksi kecemasan dan bahkan bisa menimbulkan rasa stres saat bekerja di rumah sakit. Dan hal ini rasa cemas adalah wajar. Untuk mengurangi kecemasan tenaga kesehatan perlu dibekali ke tenaga pegawai ini bahwa gunakanlah prinsip selamatkan diri dulu baru orang lain. Kemudian dilakukan prinsip safety, yaitu gunakan APD secara optimal. Kemudian kontak dengan pasien dilakukan seminimal mungkin. Kemudian ketika pulang, lakukan cuci tangan kalau bisa di luar rumah, kemudian mandi, kemudian ganti baju dan mencuci baju yang telah digunakan saat kerja. Kemudian jangan memegang apapun sebelum berganti pakaian. Bagi yang kurang sehat, jangan dipaksakan datang untuk bekerja, tetapi melaporkan ke alur yang tadi, yaitu alur laporan ke tim K3 atau PPI. Bila gejala suspek COVID lebih dari 1 hari, harap segera lapor dan diperiksa. Untuk menjaga kesehatan mental, yang pertama adalah mengatur kegiatan rutin seperti biasa, yaitu kalau bisa tidur kurang lebih 6 sampai 8 jam, kemudian jangan begadang, berolahraga teratur minimal 30 menit dalam sehari, makan teratur dan perhatikan kualitas gizi makanannya. Yang kedua adalah melakukan kebiasaan yang baik atau higien yang baik. Nah, yang ini bisa dilakukan berupa mencuci tangan setiap melakukan tindakan kesehatan ataupun mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Kemudian apabila batuk atau bersin, jangan lupa untuk menutup mulut dengan tisu ataupun dengan lengan baju. Kemudian hindari menyentuh muka, memakai masker apabila kurang sehat. Kemudian untuk aktivitas di luar rumah, jika memungkinkan, masih bisa melakukan olahraga seperti bersepeda ke tempat yang tidak banyak orang, jalan kaki di sekitar rumah,
Kemudian bisa juga untuk aktivitas di rumah itu bermain tradisional yang zaman dulu sudah dilakukan. Kemudian untuk mekanisme coping ini dapat dilakukan dengan mendapatkan ilmu tentang COVID dari sumber yang terpercaya, kemudian selalu berpikir positif, kemudian berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk tetap, kemudian yang kelima adalah tetap menjalin komunikasi, walaupun sudah dilakukan social distance, tapi social distance ini tidak hanya untuk komunikasi yang harus berjarak 1 meter, tetapi komunikasi dapat dilakukan dengan komunikasi gadget yang lain, bisa komunikasi melalui telepon seluler, kemudian ataupun sosmed, sehingga komunikasi tetap terus berjalan. Sekian, terima kasih. Ini laporan terakhir yang diupdate pada hari ini, dan hari ini ada pemeriksaan dari tim dari neurodiagnostik sejumlah 9 orang di asesmen nanti setelah sholat zuhur. Terima kasih, selamat pagi.